Gadis dengan kucir kuda berkacamata duduk tertunduk di lingkari 5 gadis lainnya. Sesekali badannya didorong ke kiri, ke kanan, ke belakang. Satu orang gadis dengan rambut blonde meneriakinya, menuding dan berucap kasar. Namun, ia masih bergeming, tak melakukan perlawanan apapun. Hanya membetulkan kacamatanya yang sebentar-sebentar melorot, sebab guncangan kasar dari tangan-tangan 5 remaja jahil itu. Tak hanya sekali, bahkan hampir setiap hari, ia mendapatkan perundungan seperti itu. Sejak ia menginjakkan kaki di sekolah barunya. Alika namanya. Gadis polos dengan kelemahan minder luar biasa. Sebab ketidakpercayaan dirinya itu, kawan-kawannya menggunakan kesempatan untuk selalu membulinya. Padahal, ia gadis yang cukup cerdas. Ia bisa saja balik mengerjai mereka dengan kepintaran yang dimiliki, namun mentalnya tak cukup kuat untuk melakukannya. Kalau kamu berani lagi membantah perintahku, hukumanmu bakalan lebih berat. Gadis blonde kembali berteriak. Kali ini tepat di wajah Alika yang masih menunduk. Alika hanya memejamkan matanya sembari sedikit memundurkan tubuhnya. Seorang gadis lain dengan namtek Agni menarik bahu si blonde. Sudahlah, Say. Ayo kita pulang. Alika bakal kapok jika tak lagi nurut sama kita. Marsha membuang napas kasar, memandang keempat kawannya. Dengan sekali anggukan, keempatnya melangkah pergi mengikuti Marsha. Ekor mata Alika hanya melirik kepergian 5 teman sekelasnya itu, memastikan jika mereka benar-benar telah pergi. Suara dentuman sepatu-sepatu itu perlahan menjauh hilang. Alika menghembuskan napas lega, menyandarkan tubuh pada bangku belakang. Sorot matanya sendu menatap tas di atas bangku. Keadaannya mengenaskan, robek, dan tersayat di mana-mana. Ulah geng Marsha yang marah sebab Alika tak mau mengerjakan tugas mereka. Selalu saja seperti ini. Alika bagai kisah bawang putih yang hanya bisa menangis tanpa berani membantah. Bibirnya mulai melengkung ke bawah, matanya berkaca-kaca. Kedua tangannya kini berada di atas kepala, menjambak rambutnya sendiri. Ia pun mulai berteriak, melampiaskan segala amarah, membuang kasar tasnya yang sudah tak berbentuk, hingga isinya berhamburan ke lantai. Kini kedua tangannya menangkup dalam wajah, menyembunyikan tangisan dalam sesegukan. Isak tangisnya mulai terdengar patah-patah. Sekuat hati ia menahan, tetapi air matanya tak bisa lagi terbendung. Tumpah begitu saja, sebab hati yang tersakiti. Sebuah tangan menyentuh bahunya. Ia terlonjak kaget dan membuka tangan cepat, menoleh ke pemilik sentuhan. Tangisnya terhenti begitu saja ketika menatap sesosok gadis asing berdiri di sampingnya. "Hai," ucapnya. Alika mulai menyusuri pandang, menatap perawakan sosok itu dari atas ke bawah. Gadis itu berseragam SMA seperti dirinya. Rambutnya panjang sepunggung dengan baju yang sedikit kebesaran. Mirip seragam yang dipakai ibunya dalam bingkai foto di kamar sang ibu. Gaya khas gadis pada masanya. Alika mulai melihat nemtek di dada gadis itu. Seruni. Nama itu yang tertera di sana. Hai juga. Terbata ia menjawab. Secepatnya mengusap buliran bening yang membasahi pipi, berusaha tersenyum. Boleh aku duduk?" Pintanya lembut. Ia hanya mengangguk, membiarkan gadis itu menempatkan diri di sampingnya. Mata Alika tak beranjak sedikit pun dari sosok yang dirasa begitu misterius. Seruni terlihat seperti gadis 90-an. Dandanan rambutnya, gaya pakaiannya, bahkan nama dan wajahnya sungguh mirip dengan gambar-gambar yang ia lihat pada album foto milik ibunya. "Apa kamu murid di sekolah ini juga?" Pertanyaan itu muncul begitu saja pada bibir Alika. Ia terlihat semakin penasaran. Seruni pun mengangguk dengan mengulas senyum simpul. "Aku tahu,
kamu sedih karena perlakuan dari teman-temanmu kan? Aku bisa menolongmu kok. Tangan Seruni meraih jemari Alika, menggenggamnya lembut. Seketika Alika menariknya kaget, sebab usapan Seruni itu terlihat begitu dingin. Dadanya mulai kembang kempis. Ia melirik jam di dinding di atas papan tulis, pukul 14.00. Tergopoh ia berdiri, melangkah dan membereskan alat sekolahnya yang berceceran. Maaf, aku harus pulang. Ibuku bakal marah kalau aku pulang terlambat. Ucap Alika sembari sibuk menatap buku dan mengamitnya di dada. Ia mengibaskan tas yang sudah tak layak dengan wajah kesal. Cukup sebut namaku 3 kali jika kamu ingin membalas mereka. Alika pun menoleh seketika, mendapati wajah datar Seruni yang menatap tajam dalam tas genggamannya. Tenggorokannya bergerak pelan menelan ludah. Melihat wajah pucat Seruni tanpa ekspresi, ia berdiri dan membetulkan gagang kacamatanya. Tak perlu. Aku sudah terbiasa dengan semua ini. Terima kasih. Terbujur gadis berkucir itu melangkah meninggalkan Seruni yang bergeming dengan tatapan kosong. Ia bergidik, mempercepat langkah keluar kelas, membuang tasnya dalam sampah depan kelas. Alika kembali menengok keadaan kelas melalui jendela kaca. Ia pun mengernyit. Tak ada lagi sosok Seruni di sana. Ia semakin celingukan. Namun, ia ternyata kaget melihat wajah seram Seruni tiba-tiba menempel pada kaca yang ia tatap sembari berteriak. Sebut namaku 3 kali. Alika tercekat, mulutnya menganga dan memundurkan tubuhnya cepat. Tunggang langgang, gadis itu berlari menjauh, mendekap erat semua peralatan sekolah dalam genggamannya. Napasnya memburu ketakutan, berharap secepatnya keluar dari gedung sekolah. Namun, tubuhnya jatuh tersenggang saat bertabrakan dengan seseorang di halaman depan sekolah. Buku-bukunya pun kembali berserakan. Dasar manusia culun, gak punya mata ya? Alika masih bersimpuh melihat sosok yang ditabraknya itu. Tias, salah satu geng Marsha. Ia mengibaskan bajunya yang tersiram minumannya sendiri. Kamu harus cuci bajuku sekarang juga. Kalau nggak bersih, kamu harus ganti yang baru. Gadis berkacamata itu masih terdiam tanpa menjawab apapun. Malah melongo. Dengar gak sih? Ayo ke toilet sekarang juga. Tias menarik lengan Alika kasar, membuat gadis itu secepatnya berdiri mengikuti. Sebentar Tias, buku-bukuku. Gak usah kebanyakan alasan, cepat. Kasar ia menyeret tubuh lemah Alika, membawanya dalam toilet belakang sekolah. Tias menutup pintu dan mengunci, membuka kancing bajunya dan menyerahkannya pada Alika. Cepetan, ini. Bentaknya lagi. Iya. Alika pun menunduk dan mulai membasuh bagian baju yang tersiram jus alpukat pada wastafel. Mengusapkan sedikit sabun mandi untuk menghilangkan noda. Sedangkan Tias berdiri di depan kaca menyilangkan dada. Yang bersih, katanya sembari mendorong tubuh Alika. Ia terlihat semakin kesal dengan perlakuan Tias. Menatap geram wajah Tias pada kaca. Tanpa sengaja, mulutnya bergumam sendiri. Seruni, Seruni, Seruni. Ngomong apaan kamu? Gak terima? Teriak Tias. Alika hanya diam, terus mengucek baju Tias, menundukkan wajah semakin dalam. Ketika dirasa telah bersih, ia memberikannya pada Tias, lantas pergi meninggalkannya tanpa berbicara sepatah kata pun. Ia seolah berharap, semoga Seruni benar-benar bisa membalaskan dendamnya. Suara ayam berkokok, tanda pagi menjelang. Alika membuka mata saat merasakan sorot cahaya matahari yang menembus kaca jendela. Ia mengulas senyum dan memeluk gulingnya erat.
Gedoran kasar pada pintu tak membuatnya kesal seperti biasa. Omelan ibunya pun ia anggap angin lalu. Perlahan ia bangkit dari tidurnya, menggeliat ke kanan dan ke kiri, menggeliat ke kanan dan ke kiri, mengeretakan tulang-tulang tubuhnya. Ia menatap wajahnya pada pantulan cermin lemari di depannya. Dahinya pun mengernyit, tersenyum sendiri. Celoteh sang ibu membuatnya beranjak dari kasur dan mempersiapkan diri menuju sekolah. Tanpa bantah ia bergegas. Seperti biasa, karena jarak sekolah yang tak cukup jauh, ia berjalan kaki sendiri, melewati gang-gang sempit dan kos-kosan kumuh untuk menyingkat jarak. "Neng cantik, sendirian aja nih. Boleh abang temenin?" Kalimat seperti itu selalu mengiringi langkahnya yang terbirit. Takut, ngeri, acap kali membuatnya tak tenang. Beruntung kali ini ia hanya ditegur. Kadang ia mendapati lelaki-lelaki usil yang berusaha mendekatinya. Jurusnya hanya berlari sekencang mungkin untuk menghindar. Sampai di depan gerbang sekolah, gemuruh siswa dan orang-orang membuatnya penasaran. Ia pun mendesak masuk di antara kerumunan manusia yang celingukan seperti dirinya. Dilihatnya beberapa mobil polisi dan ambulan dalam halaman sekolah. Tak ada yang boleh masuk kelas. Halaman sekolah kini serupa lautan manusia linglung tanpa penjelasan. Semua siswa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dilihatnya Marsha dan teman gengnya di pojok gedung. Mereka saling peluk, menangis terseduh. Bibirnya mulai bergumam menghitung. 1, 2, 3, 4. Di mana si Tias? Ia terlonjak kaget ketika mendapati petugas berseragam putih menarik brankas dari belakang gedung. Di atasnya, tubuh Tias terbaring dengan keadaan pucat membeku. Alika membungkam mulut, menggelengkan kepala tak percaya. Suara jeritan Marsha dan kawan-kawannya kini menjadi tontonan tunggal seluruh siswa. Wajah semua orang terlihat sendu, antara ngeri dan haru. Sekali lagi, ia bergumam sendiri. "Kaukah itu? Seru nih." Alika berjalan terhuyung pada sebuah bangku di depan kelas. Perlahan duduk dan menyandarkan tubuh di tembok. Raut wajahnya masih saja bingung. Benarkah apa yang terjadi dengan Tias akibat lidahnya yang sembarangan menyebut seruni? Ia seakan merasa ini terlalu berlebihan. Gadis itu terus melamun dengan tatapan kosong, seolah menyesali perbuatannya. Suara pada speaker sekolah mengagetkannya. Sebuah pengumuman bahwa hari ini sekolah diliburkan. Dalam sekejap, gerombolan siswa pada halaman sekolah kini telah menyusut pergi. Meninggalkannya sendiri menatap gerakan petugas polisi, rumah sakit, serta guru-guru yang bercakap pada ketiga sahabat Tias. Seperti mengulas keterangan tentang kejadian hari ini. Dilihatnya Marsha dan 3 gadis itu yang tengah diinterogasi polisi. Gerakan tubuhnya kini semakin tak tenang, seolah takut jika ia akan dihujani pertanyaan seperti mereka. Ia mulai berdiri cepat, melangkah pergi berharap lari dari kenyataan. Namun, sebuah suara menghentikannya. Ia tercekat, tak berani memalingkan wajah. "Alika, kemari sebentar." Ia memejamkan mata mendengar suara Pak Haris, sang wali kelas. Perlahan, ia memutar badan, mendapati Pak Haris, ibu kantin, bersama 2 orang polisi di belakangnya. Iya Pak, ada apa?" Tangannya gelisah memilin-milin tali tasnya. Benar sekali Pak, dia yang kulihat terakhir kali bersama Tias." Suara ibu kantin membuatnya melongo. "Mari ikut kami." Suara seorang polisi mengangguk menatapnya. Alika masih terdiam tak berkutik. Bukan saya Pak. Saya hanya mencuci bajunya saja." Pak Haris mendekat padanya, menarik bahunya lembut
dan membawanya menuju kantor. Setelah menjalani beberapa pertanyaan, Alika sudah boleh pulang. Ia pun lega ketika mendapatkan keterangan bahwa Tias meninggal karena penyakit asma yang dideritanya. Ia terkunci pada bilik toilet. Mungkin terlalu lama ia berteriak hingga asmanya kambuh tanpa ada yang menolongnya. Ketika keluar dari pintu kantor, wajah keempat sahabat Tias sudah menatapnya tajam. Alika menunduk dan melewati mereka begitu saja. Sosok Marsha seketika menghadang jalannya. Ia membelokkan badannya ke kiri. Kini Agni yang berdiri di depannya. Ia memutar tubuh ke belakang. Dua teman lainnya menyilangkan dada. "Apa yang kamu lakukan pada Tias?" Sorot tajam Marsha mengintimidasi, membuatnya gemeteran. Suara Pak Haris dalam kantor membuat keempatnya celingukan. Agni segera menyeret tangan Alika keluar gedung sekolah. Di depan gerbang, tangannya diempaskan kasar. Alika mengernyit mengusap-usap bekas cengkeraman Agni. "Dasar pembunuh," semprotan Marsha mengejutkan. Ia mulai didorong bergantian oleh Marsha dan geng segala arah. Kepalanya terlihat mulai pusing. Ia pun berteriak kencang. "Hentikan!" Jeritanya melengging keras, membuat Marsha menampar pipinya kasar. Pak! Alika bersungut-sungut menatap tajam Marsha. Bibirnya mulai merapal. "Seruni, seruni, seruni." Kamu ngomong apaan? Dasar gadis gak jelas." Wajah Marsha terlihat sedikit ngeri, memandang tatapan tajam Alika tanpa berkedip padanya. Pun dengan ketiga gadis lainnya, dahi mereka mengernyit sebab tak paham. "Ayo, kita pulang," ajaknya pada teman-temannya. Marsha mendahului melangkah pada jalanan. Seketika, sebuah truk dengan kecepatan tinggi menyambar tubuh Marsha. Ketiga wajah sahabat Marsha melongo tanpa bersuara. Pakaian mereka bertiga, juga Alika, terciprat darah segar Marsha. Agni menoleh pada Alika. "Apa yang sudah kamu lakukan, dasar penyihir?" Alika mendekat pada Agni, menengadahkan wajah yang penuh noda darah. "Apa kamu mau bernasib sama seperti kedua temanmu?" Agni dan kedua gadis itu menggeleng. Seketika, depan sekolah menjadi ramai. Teriakan histeris orang-orang menggema mengiringi kematian Marsha. Guru, polisi, juga petugas rumah sakit yang masih berada di sekolah segera mengevakuasi mayat Marsha. Tanpa ada yang tahu, Alika berjalan cepat meninggalkan TKP untuk pulang. Di tengah jalan sempit, ia kembali bertemu dengan para pria penggoda. "Apa yang terjadi denganmu, Neng? Sini, abang bantuin bersihin." Seorang pria penuh tato menarik lengannya. Tajam mata Alika menatap pria itu, lalu berucap, "Seruni, seruni, seruni." Pria yang lain keheranan melihat Alika. Sedang lelaki di depannya tertawa geli. Gadis SMA itu mengibaskan tangan si lelaki. Tiba-tiba, seekor anjing berlari kencang menghujani pria bertato dengan gigitan dan cakaran. Pria lainnya mencoba membantu, tapi tak ada yang bisa melawan keganasan anjing gila tersebut. Alika menyilangkan dada melihat pemandangan mengerikan itu. Pria-pria itu kini bergidik ngeri melihat Alika. Ia mulai berjalan pelan meninggalkan para pria yang sibuk menolong kawannya. Hingga ketika beberapa meter, ia mendengar suara salah satu pria. "Gun, jangan tinggalkan kami." Alika menyungging. Di depan teras rumah, ibu Alika yang sedang mengupas bawang memandang tubuh anaknya yang penuh bercak merah. Ia menggeleng dan berkacak pinggang. Duk, habis ngapain? Kamu ngebunuh orang?" Alika mengangguk. Ibunya mendelik tajam. "Gimana caranya kamu bunuh orang?" tanya sang ibu.
Seruni, Seruni, Seruni. Jawabnya polos tanpa bersalah. Sang ibu pun keheranan. Alika pun berjalan masuk dengan gontai. Baru saja ia membuka sebelah sepatunya. Ia terkaget mendengar suara terjatuh dan teriakan tertahan sang ibu. Alika membalikkan badan seketika. Ia membuka mulut menemukan ibunya jatuh terlungkup dengan pisau yang menancap pada dadanya. "Ibu!" Alika membalik tubuh kembal ibunya dan menangis jejeritan. Menarik pisau perlahan, semburan darah seketika mengucur deras. Ia semakin menangis menjerit, mendapati jantung sang ibu yang tak lagi berdetak. Matanya terbuka dengan mulut menganga. "Ini semua gara-gara kamu, Seruni. Lidah ini dan namamu adalah pembunuh." Ia terus terisak memangku kepala ibunya, hingga matanya kini menatap pisau dalam genggamannya. Ia menjulurkan lidah, mengucapkan pisau dan menyabet kasar lidahnya sendiri. Kucuran darah kental menderas dari bibirnya. Beberapa tetangga mulai berdatangan dan saling teriak, mulai menolong Alika dan ibunya. Ia tak pernah tahu jika Seruni adalah gadis korban perundungan 20 tahun lalu yang bunuh diri di sekolahnya sebab tak kuat setiap hari mendapatkan bulian. Alika masih tetap hidup hingga kini, hanya saja tanpa lidah. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.